Yo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai. Video kali ini membahas tentang Batalion Azov, sebuah milisi ultranasionalis di Ukraina yang memiliki hubungan dekat dengan para ekstremis di seluruh Eropa. Mereka termasuk dalam beberapa pasukan yang mempertahankan Mariupol, salah satu kota yang menjadi medan pertempuran sejak awal serangan Rusia. Batalion Azov cukup rutin mengirimkan video gempurannya terhadap Rusia. Salah satu yang cukup viral adalah ketika sebuah kendaraan Rusia dibom, hancur berkeping-keping, dan Batalion Azov mengklaim bahwa mereka telah menghancurkan 3 kendaraan lapis baja Rusia, 4 kendaraan tempur, dan membunuh banyak anggota pasukan infanteri. Halo Pak Ramzan Kadyrov, gimana nih Pak? Batalion Azov belum bisa dihancurkan ya? Kirim lagi yang lebih banyak pasukan chestnya Pak. Batalion Azov membela dan mempertahankan kota Mariupol yang berpenduduk sekitar 500.000 jiwa. Gempuran Rusia termasuk pasukan chestnya membuat kota pelabuhan strategis di selatan Ukraina itu tidak memiliki aliran listrik, hanya sedikit air dan sedikit persediaan makanan. Wah, benar-benar digempur nih sama Pak Putin. Tuduhan Rusia kepada Batalion Azov Mariupol menjadi markas Batalion Azov, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Ukraina sehingga berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri Ukraina. Para pejuangnya terlatih dengan baik, tetapi unit ini anggotanya terdiri dari nasionalis dan radikal sayap kanan. Keberadaan batalion ini adalah salah satu dalih yang digunakan Rusia untuk perang melawan Ukraina. Ini nih yang nggak disenengin sama Pak Putin, namanya Batalion Azov. Awalnya Azov adalah milisi sukarelawan yang dibentuk di kota Berdyansk untuk mendukung tentara Ukraina dalam memerangi separatis pro-Rusia di Ukraina Timur. Beberapa pejuangnya berasal dari kelompok sayap kanan kecil yang anggota intinya berasal dari Ukraina Timur dan bisa berbicara bahasa Rusia. Mereka sejatinya menganjurkan persatuan bangsa Slavia Timur, yakni Rusia, Belarus, dan Ukraina. Asosiasi semacam itu digambarkan sebagai persahabatan bebas atau kelompok neo-Nazi yang terorganisir seperti di Jerman. Andriy Biletsky, pendiri Azov yang berusia 42 tahun, adalah lulusan ilmu sejarah Universitas Nasional Kharkiv. Dia aktif di kancah sayap kanan Ukraina selama bertahun-tahun. Sedikit flashback nih, 2014 lalu pasukan kecil Azov berpartisipasi dalam merebut kembali Mariupol dari separatis pro-Rusia. Setelahnya, pemerintah Ukraina memutuskan untuk memasukkan kelompok ultranasionalis itu dalam struktur negara pada 2014. Sebelum invasi Rusia dimulai, pasukannya sekitar 1.000 orang. 2015 dan 2016, sebuah gerakan muncul membentuk sayap politik Azov. Biletsky mengundurkan diri sebagai komandan. Bersama mantan pejuang lainnya, dia membentuk Partai Korps Nasional. Wah, dari separatis terus dimasukkan ke dalam kesatuan resmi, nyambung ke politik. Biletsky memang memasuki parlemen melalui mandat langsung, tetapi dia tidak terpilih kembali pada pemilu 2019, dan saat ini dilaporkan ikut bertempur di garis depan Kiev. Bagaimana sikap Amerika terhadap ekstremis ini? Kongres Amerika pada 2019 sempat berupaya menetapkan resimen itu sebagai organisasi teroris, tetapi gagal. Gara-gara lawan Rusia yang harusnya dijadiin teroris malah dibiarin sama Amerika. Biasanya kan ekstremis sayap kanan dianggap berbahaya, sesuatu yang bisa mengarah pada perang. Tapi di Ukraina situasinya kebalikan. Perang telah membuat kebangkitan dan transformasi persahabatan marginal menjadi gerakan politik. Walaupun sebenarnya pengaruh mereka di masyarakat terlalu dibesar-besarkan sih. Buktinya pas di pemilu nggak terpilih wakilnya.
Para pendukung Azov mengatakan bagi warga Ukraina mereka adalah pejuang yang melawan agresor, yaitu Rusia yang sombong. Tapi bagi Pak Putin ya mereka ini neo-Nazi, harus di bumi hanguskan, nggak peduli apapun resikonya. Sekian untuk episode bermanfaat kali ini, wassalam.